Polemik kepemilikan eks lahan gedung Hamrawati di Jalan AP Petarani kembali memanas. Politisi senior PAN, Busrah Abdullah, turun langsung ke lokasi sengketa bersama sejumlah massa untuk menuntut hak atas lahan yang diklaimnya sebagai miliknya pada Rabu 3 Juni. Kehadiran massa di kawasan tersebut sempat memicu kepadatan lalu lintas di ruas Jalan AP Petarani. Aparat kepolisian pun menerjunkan sekitar 100 personel guna mengantisipasi potensi gesekan antara kelompok yang bersengketa. Busrah menyampaikan pernyataan keras terkait klaim kepemilikan lahan yang sebelumnya telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar. Siapa yang coba-coba menghalangi, berarti berlawanan dengan kami. Yang kami ambil adalah hak kami, bukan hak orang lain, tegas Busrah. Mantan anggota DPRD Makassar itu menilai masih terdapat persoalan yang belum tuntas dalam sengketa tersebut. Ia bahkan menuding adanya tindakan yang merugikan masyarakat dalam proses yang berlangsung selama ini. Jangan menzalimi masyarakat dan jangan mengambil hak rakyat. Kalau ada hak masyarakat yang dirampas, saya akan perjuangkan, ujarnya. Situasi di lokasi sempat memanas ketika massa berkumpul di sekitar area sengketa yang telah dipasangi pagar. Namun aparat keamanan berhasil menjaga kondisi tetap terkendali sehingga tidak terjadi bentrokan. Setelah berorasi di lokasi sengketa, Busrah bersama sejumlah pendukungnya bergerak menuju Pengadilan Negeri Makassar untuk menyampaikan aspirasi. Seorang ayah bernama RDG, 37, warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri selama kurang lebih 3 tahun. Pelaku bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang geram setelah mengetahui perbuatan tersebut. Pelaku diduga tega melampiaskan nafsu setannya kepada anak pertamanya sendiri yang berinisial B, 16, hingga puluhan kali. Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Haryanto Hidayat Pabeta, melalui Kanit PPA Ibda Saiful Majid, membenarkan adanya insiden di wilayah Galesong Utara tersebut. Pelaku ini menjalankan aksi bejatnya selama kurang lebih 3 tahun. Semenjak anaknya masih duduk di bangku kelas 2 SMP hingga sekarang masuk SMA kelas 1, ujar Ibda Saiful Majid saat dikonfirmasi, Selasa 2 Juni. Berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pelaku nekat menyetubuhi darah dagingnya sendiri dipicu setelah dirinya menonton video porno di internet. Pelaku kemudian memaksa korban untuk melayani nafsu layaknya hubungan suami istri. Dalam melancarkan aksinya, R kerap mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur yang diarahkan ke wajah korban agar sang anak tidak berani melawan atau melapor. Polda Sulawesi Selatan dan jajaran Polres berhasil mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak, BBM, dan LPG bersubsidi sepanjang Maret hingga Mei 2026. Dari serangkaian penindakan tersebut, aparat menyita sedikitnya 229.123 liter solar subsidi, 3.031 liter Pertalite, serta 1.541 tabung LPG ukuran 3 kg. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan pengungkapan yang dilakukan selama 3 bulan terakhir menunjukkan masih maraknya praktik penyalahgunaan energi bersubsidi di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data rekapitulasi barang bukti Polda Sulsel per 21 Mei 2026, aparat turut menyita 1 unit kapal tanker, 2 unit kapal spog, 18 mobil tangki, 17 mobil penumpang, 6 unit dump truck, 332 jerigen berisi solar, dan 12 tandon berkapasitas masing-masing 1,000 liter. Pengungkapan terbesar berasal dari Ditreskrimsus Polda Sulsel melalui Subdit 4 Tipiter yang menangani kasus dugaan penyelewengan solar menggunakan kapal tanker. Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan 120 kiloliter atau 120.000 liter solar subsidi yang diduga disalurkan secara ilegal. Selain Ditreskrimsus, sejumlah Polres juga mencatat pengungkapan signifikan. Polres Lu Utara mengamankan 5,000 liter solar subsidi dan 250 tabung LPG 3 kg,
Sementara Polres Toraja Utara menyita 2.706 liter solar dan Polres Wajo mengamankan 1.900 liter solar subsidi. Aliansi Pemuda Masyarakat dan Mahasiswa Lintas Laikang, APPAMALA, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Takalar yang berlokasi di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Sulawesi Selatan pada Rabu 3 Juni. Masa aksi membakar sejumlah ban bekas sambil berorasi menyampaikan penolakan keras proyek Laikang. Dalam orasinya, masa aksi menuntut kehadiran pejabat yang berwenang, khususnya Bupati Takalar Firdaus Manye, untuk menemui mereka secara langsung. Hal ini dikarenakan aksi yang telah berjalan berjilid-jilid ini tak kunjung mendapat tanggapan resmi terkait aspirasi persetujuan proyek pelabuhan dan kawasan industri di Kecamatan Laikang. Suasana di lapangan semakin panas di tengah teriknya cuaca. Aksi saling baku dorong sempat terjadi saat pendemo mencoba menembus blokade barisan Satpol PP. Jenderal Lapangan Aksi, Nasru menyatakan rasa geramnya karena kepala daerah tidak berada di tempat untuk menemui massa aksi yang datang menyampaikan aspirasi masyarakat. Setelah dari kantor Bupati, massa kemudian bergeser menuju kantor DPRD Takalar. Namun, Ketua DPRD Takalar, Rijal juga dilaporkan sedang tidak berada di tempat.